Ada nggak Masih sih ingat nggak sih tantangan tantangan waktu pertama-tama jadi atlet sepeda profesional? Dimarahin pelatih. Ah, iya. Iya. Itu kenapa? Karena waktu dulu itu kan, jadi tuh dulu tuh saya tuh ada pernah didik satu orang, saya udah anggap sebagai adik asuh saya sendiri. Oh ya udah, kamu latihan betul-betul. Yang penting harus podium, saya bilang. Nah podium, kamu target tahun pertama jangan mentingin juara 1, 2, 3 dulu. Yang penting podium aja dulu bisa masuk. Udah jadi polisi sekarang. Udah jadi polisi? Udah jadi polisi. Dari jalur Iya, balap sepeda. prestasi? Iya. Di Daerah Subang. daerah Subang? Iya. Waktu di timnas? Iya. Bentar, berarti abang pernah di timnas? Iya, pernah. Tahun berapa? Selamat datang di Umpan Balik Special Show. Kembali lagi ngobrol-ngobrol spesial show di Umpan Balik kali ini. Dan memang sekali lagi kita ngobrolin buat teman-teman semuanya karena memang ini mumpung spesial show. Jadi Umpan Balik kali ini selalu mengundang spesial-spesial, bahkan tempat dan lokasinya kita buat spesial ya. Nah. Ya, spesial. Spesial juga. Nana pakai jersey MU. Oh iya, jersey MU. Nyala Boleh? MU. Ini nge-chance tuh. Hah? Oke, Menangis nanti yang bukan MU nih. Oh iya sih, benar sih. MU aduh. Kembali lagi nah, saya Domli Atari Saya Nana Sianturi. dan kita akan ngobrol-ngobrol umpan balik spesial show kali ini. Kasih tangan lo, tepuk tangan dulu lah. Tapi Dom sebelumnya Ya. kita ucapin makasih dulu. Betul, buat betul. support Umpan balik? sponsor terbaik yang udah support acara kita. Betul sekali, ada Oppo Sport and Lifestyle Hub Ada Lifestyle Hub, dan CW. Cewek Kopi. Iya. Thank you buat Okto cewek nih, aku ada kopinya ya. Iya nih. Ya, wis, nih. Enak banget nih. Cakep. Apa sih Americano? Oh iya, Americano. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih buat sponsor kita yang udah support dan memang ini udah yang berapa ya? Berapa kali? 2 ya? Episode 2 ya? Iya, episode 2. Kita kembali. Enggak lah, episode 3 lah ini. Iya kan? Episode 3 ya? Episode 3, wah ini bahaya nih tim kreatif ini, penipu. Episode 3. Dan di episode 3 kali ini kita kedatangan yang spesial juga ini. Boleh, Abang kenal. Dengan Bang siapa dan Bang? Jadi kayak mau sekolah ya nih, kenalan dulu ya. Kenalin diri kan biar orang-orang Berdiri gitu ya, berdiri. Oh, enggak berdiri gitu. Betul Bang, kalau kita duduk aja. Jadi perlu alamat lengkap gitu Nggak usah, enggak? Bang. Oh, enggak. Nggak usah, bahaya nanti kita Jadi enggak. jadi apa aja nih? Kenalin diri siapa nama dan sekarang abang aktivitas yang paling abang gelutin sekarang apa sih? Oke, saya Rahmadani, saya mantan atlet balap sepeda nasional asli Kalimantan Barat, tapi sekarang juga masih aktif di dunia balap sepeda. Oke, sekarang saya juga berprofesi sebagai personal trainer di salah satu mega gym di Pontianak juga. Oh, Keren ya. CV-nya keren. Ternyata seorang TV diam-diam. Diam-diam. Ya, dari publish-publish. Oh, udah habis ya. Oke, Tina, silakan Tina. Kita lanjut ngobrol-ngobrol. Bang, biasanya kita ini kan awal mula kayak tertarik sama sesuatu itu pasti ada dong yang motivasi itu. Iya. Kalau abang tuh apa yang membuat abang tertarik gitu, Awal mulanya. untuk menjadi seorang atlet sepeda? Kalau buat saya pribadi ya, saya tuh lebih membuat saya tertarik itu karena Kalimantan Barat ini gudangnya balap sepeda. Oh ya? Iya, Kenapa? karena di Kalimantan Barat ini banyak melahirkan pembalap-pembalap top khususnya untuk Indonesia. Sampai merinding loh bang. Iya, saya juga merinding nih. Nih, yang pertama Johnny Van Aert, juara SEA Games. Yang kedua
ada Maruki Matsum. Oh iya. Iya, oke. terus adiknya Pak Johnny Van Eert juga, Benny Van Eert. Nah, kalau yang kita tahu sekarang itu Bernard Van Eert. Nah, itu Bernard, anaknya Pak Benny Van Eert. Iya, Nah, yang turunan ya. mewakili Indonesia di ajang Olimpiade kemarin. 2024 ya? Iya, yang di Paris. Paris ya? Iya. Nah, terus kita juga ada Kalimanto Tulus Widodo, itu orang pertama Indonesia yang mewakili balap sepeda di Olimpiade Barcelona. Luar biasa. Ya wajar ya sebenarnya Iya. itu dan nggak tanggung-tanggung tingkatnya udah internasional. Iya, karena kita Kalbar itu diakui loh, Iya. gudangnya Beda ya. balap sepeda. Nah, tertarik tadi pas abang kenalan ternyata abang statementnya adalah mantan atlet sepeda. Iya. Nah, tapi ini menarik. Artinya abang udah nggak jadi atlet lagi atau gimana fokusnya? Pensiun. Sudah gimana ya? Untuk ke jenjang profesionalnya sudah enggak lagi, tapi kita masih juga balapan ya kadang kalau dipakai buat tur ya pakai juga. Oh, Iya, oke, udah oke, enggak oke. seperti dulu lagi sih. Oke. Iya. Terus ada nggak bang karakteristik atau kualifikasi yang dibutuhin untuk menjadi seorang atlet sepeda? Profesional ya? Ya, profesional. Yang pertama tuh mental sih. Mental. Oh iya. Iya sih. Iya. Mental tempe sih enggak pakai. Ya. Profesional Enggak, kan? iya. Karena jenjangnya kok profesional. Iya. Kalau cuma sekedar sepedaan ya saya belum bisa ya. Iya. Hah? Mental, terus kita juga wajib disiplin sih. Disiplin waktu, disiplin dari nutrisinya juga. Nutrisi juga. Iya. Maksudnya gimana? Ya nggak boleh juga sampai kebanyakan makan kan nanti berat badannya naik juga. Oke, Oh, berat badan itu berpengaruh. Ya berpengaruh ya? juga. Iya. Agak sadar diri. Iya, kena lagi nih saya. Kena lagi, Ngomong kena sehat. mental ya. Nggak bisa kalau kayak saya jadi atlet profesional ya bang? Bisa bang? Bisa. Bisa, Bang. Tapi diet dulu. Iya. Yang profesional gimana sih kalau untuk atlet sepeda profesional tentang nutrisi yang proporsional? Mereka itu ada dietnya juga sih, tapi dietnya enggak seperti olahraga yang lain karena ini olahraga balap sepeda ini kan membutuhkan tingkat endurance yang bagus, daya tahan yang bagus. Nah, terutama mereka kan olahraga endurance itu bahan bakar yang utama itu adalah karbohidrat. Oke. Nah, mereka juga harus pintar-pintar memilih karbohidrat. Nah, karena kan karbohidrat kan ada terbagi dua juga. Iya. Karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Oke. Oke. Kalau yang kompleks gimana sih? Yang kompleks itu ya seperti beras merah, oat yang ada nutrisinya. iya, Nah, aku sering kalau yang sederhana itu seperti roti, Gandum ya, ya? roti aja sih, roti ya aja roti ya. putih. Terus yang mudah dipecah oleh glikogen, Kemudian yang mudah dipecah glikogen untuk menjadi energi langsung. Jadi nggak ada prosesnya, Ya, itu kayak karbohidrat Indomie sederhana. itu Enggak, Iya sih malah ya. yang instan-instan. Kayak nasi putih itu juga termasuk karbohidrat sederhana. Oke. Aku juga perhatikan itu ya. Iya. Supaya bisa. Ini efeknya apa nutrisi bang? Ya ke performa juga sih bang. Iya, maksudnya apakah dia bertenaga atau dia malah efek-efek untuk si atlet sendiri secara personal? Iya, untuk performa dia. Iya, ya. lebih Iya. ya pasti tenaga semuanya terjamin kan. ternyata atlet olahraga itu memperhatikan makanan juga ya. Wajib. Karena Jadi dietnya cuma juga. nge-gym aja. Enggak. gitu kan, nge-gym Iya, kan. iya. Ini keren sih. Karena kan nggak mungkin kan kita contohnya atlet lari, atlet balap sepeda jarak jauh, larinya bawa lemak kan nggak mungkin, capek kan? Iya sih. Iya kan bang? Capek sih bang, saya jalannya bawa lemak nih susah banget nih. Kalau pada Lanjut nah. Oke. Kemudian ada nggak sih bang tantangan selama abang ngadapin menjadi atlet sepeda itu? Ketika menjadi atlet sepeda Ketika pemula, waktu pertama-tama masih ingat gak sih? Udah lama ya. Ada nggak Masih sih ingat gak sih tantangan? tantangan waktu pertama-tama jadi atlet sepeda profesional? Dimarahin pelatih. Iya. Iya. Itu kenapa? Karena waktu dulu itu kan sekolahnya kan pagi, pulangnya siang.
Jadi kita tuh latihannya tuh memang harus dari sejak dini tuh udah diajarin disiplin. Oke. Jadi kita memang manajemen waktunya benar-benar harus pas. Kalau enggak ya kita bakalan dikata orang tuh ya kena sanksi lah, di strap gitu. Nah, diomelin. Oke, Bang, kalau boleh tahu, tadi bilangnya sambil sekolah ya? Iya. Itu kira-kira tahun berapa Bang terlibat menyatakan diri sebagai atlet profesional? Enggak, itu tahun 2000 udah jadi atlet pemula. Tahun 2000? Iya. Sekarang 2025, artinya 25 tahun. Seumuran sama Bang Iki. Seumuran sama kameramen kita. Iya, Oke, artinya udah lama sekali ya Bang? Iya. Tahun 2000 itu. Metode yang dilakukan di zaman itu, di tahun itu ya Bang? Saya sih kalau ngelihat cerita-cerita orang-orang yang di tahun itu, didikannya pasti keras ya? Iya, keras. Nah kalau dimarahin pelatih tuh kayak mana yang bentuk kayak apa sih yang dimarahin, biar kita dapat bayangan cara marahin orang waktu itu atlet profesional Tangan atau gimana? Kalau waktu zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman waktu masih pemula gitu, kalau dimarahin pelatih itu ini ngapa nggak kuat? Coba lihat kawan yang lain. Dia bisa, kenapa kamu tak bisa, kata dia. Pasti gitu. Nah, motivasi, secara tidak langsung dia memotivasi kita sih. Ya. Kalau ini punishment-nya apa biasanya Bang? Gimana? Hukumannya apa? Hukumannya ya paling disuruh turun naik tangga di stadion. Nah, mungkin ada jam tambahan latihan kalau telat. Contohnya kita telat 30 menit. Yang lain udah selesai latihan, ya kita bayar gitu. Dan Abang mau bayar itu? Iya, karena kita sesuai dengan komitmen kita. Nah, ini balik ke mental tadi. Iya. Kalau mentalnya cemeng, setengah-setengah pasti kabur dong. Iya, kabur. Kabur dong, dimarahin, habis orang datang capek-capek sekolah, balik sekolah datang latihan kena strap, Iya. suruh lari. Iya sih, mental jadi nomor satu sih. Lanjut lah. Kemudian selama Abang menjadi atlet nih, kan, Abang pasti ada nih junior-junior gitu. Abang pernah nggak sih ngelatih mereka gitu? Kalau pernah gitu, kita pengen dengar ceritanya. Nah, ini kisah suka dukanya selama menjadi pelatih. Gitu. Nah, iya. Nah, jadi tuh dulu tuh saya tuh ada pernah didik satu orang, saya udah anggap sebagai adik asuh saya sendiri. Terus dia itu dari SMA, jarang naik podium lah. Jadi saya bina dia. Saya tanya dia, kamu mau masa depannya kayak gimana? Saya bilang. Dia panggil saya Usu, karena di sini orang lebih banyak panggil saya Usu gitu kan. Usu ya? Iya, Usu. Karena saya anak paling bungsu. Nah, mereka manggil saya Usu. Pengen jadi polisi Su, kata dia kan. Oh ya udah, kamu latihan betul-betul. Yang penting harus podium, saya bilang. Nah, podium kamu target tahun pertama jangan mentingin juara 1, 2, 3 dulu. Yang penting podium aja dulu bisa masuk. Nah, baik itu skala provinsi dan nanti kita tingkatkan lagi di nasional. Nah, jadi target saya itu dia buat masuk polisi itu di jalur prestasi. Nah, begitu. Ini tahun berapa gimana? Ini barusan sih, tahun 2024 kemarin. Iya, keterima. Ya artinya memang ini bisa dijadikan jalur buat mimpi yang Iya. si Adit juga. Dan setelah Abang latih progres sekarang apa yang udah dilakukan, yang udah diraih sama si anaknya? Udah jadi polisi sekarang. Udah jadi polisi? Udah jadi polisi. Dari jalur Iya, balap sepeda. prestasi? Iya. Karena tuh Dom ada beberapa tahun yang lalu Iya, tuh iya. pembukaan Polri itu emang jalur prestasi. Iya. Oke, salut sih. Kasih aplaus. Jadi secara nggak langsung kita orang tua itu nitipin kita sebagai pelatih, ya kita juga wajib juga melihat masa depan anak itu. Gitu. Berapa lama? Iya. Berapa lama proses latihannya waktu itu? 3 tahunan lah. 3 tahun. Ya, dan kebetulan beliau itu juga ada anak didik saya itu dibantu juga disupport sama
e-bike ini juga. Jadi setelah jadi setelah tamat sekolah saya bilang, ya udah kamu cari uang jajan. Saya bilang sembari latihan, kan kamu nggak sekolah tuh, nggak sekolah, kamu nggak ada uang jajan, nggak ada penghasilan. Gimana kalau kamu kerja jadi mekanik aja di sini e-bike, saya bilang. Ya udah boleh gitu. Nah, kerja di e-bike sambil latihan disupport juga. Iya, dari sepeda sama Sama Ko Willy? ya sama Ko Willy. Disupport sepeda juga sama Ko Willy. Terus kalau balapan sering juara disupport lagi, dikasih bonus lagi sama Ko Willy. Iya. Penasaran siapa sih Ko Willy ini? Orang baik deh, orang baik. Nanti kita undang Ko Willy. Orang baik. Ya. Oke, itu prestasi. Iya. Prestasinya apa aja ketika selama proses 3 tahun? Saya penasaran ini. 10 besar nasional masuk, terus juara Porprov. Nah itu jadi yang saya kejar itu, target saya harus juara Porprov aja dulu buat masuk polisi. Iya. Porprov 2022 ya? Iya. Dia dapat 1 emas, Emas dong. 1 emas, 2 perunggu kalau nggak salah. Itu perwakilan dari mana? Melawi kemarin. Iya. Oh, dia memang orang Melawi. Enggak, orang Pontianak sih. Orang Kuburaya. Mewakili Melawi. Iya. Iya. Tapi luar biasa sih sampai podium emas tuh tahun 2002 ya? 2002. Iya, 2022. Emas, dan yang awalnya dia di SMA udah dapat podium gitu. Dan gimana sih ngelihat ini orang kayaknya punya potensi ini sih. Itu apa sih yang Abang lihat? Itu tadi yang saya bilang tuh mental. Iya. Setiap orang itu kalau punya kemauan pasti bisa. Anak itu Abang lihat punya mental? Iya, punya kemauan. Kemauan. Itu sih Nah, yang penting. Kemauan, tekad. kita bisa ciptakan orang kuat. Tapi kita nggak bisa ciptain orang yang punya mental dan disiplin. Oke, Nah. mental dan disiplin memang balik ke kitanya sendiri, Iya. ya, Bang. Bukan orang yang ciptakan. Orang kuat itu banyak. Ya. Iya, orang Mental hebat dan itu banyak. disiplin, Iya. Kita yang Bang mirip. Luar biasa. Gimana cara Abang ngebuat program buat latihan atlet sepeda baik profesional maupun pemula? Kalau pemula ya lebih diutamakan untuk dasar-dasarnya aja sih, karena itu kan balik lagi ke struktur otot. Nah, kita ini olahraga yang menggunakan seluruh organ tubuh. Nah, jadi setiap otot juga harus dilatih, gitu sih. Terutama otot-otot besarnya seperti quadriceps, otot paha depan gitu. Nah, Sepeda tuh paha depan. paha depan, terus perutnya juga itu core-nya yang penting. Lebih banyak ke latihan fisik sih. Itu untuk pemula. Iya, untuk pemula. Sama. Lebih berarti. Iya, posisinya. lebih. Karena otot yang kuat, intinya otot yang kuat. Pasti akan hasilnya Iya. akan lebih bagus ya. Uh-uh. Nah, kalau otot, ada bagian otot khusus yang mana yang harus digarap nggak sih, Bang? Untuk atlet sepeda ini? Terutama otot kaki sih. Terutama otot kaki. Ya, otot kaki. Iya sih. Karena dia ngengkol ya, pakai gas ya. Iya. Itu motor. Motor. Set. Oke. Sekarang kan udah ini ya Bang, udah makin maju ya teknologi. Iya. Kayak sepeda pintar, terus aplikasi pelacakan kayak gitu tuh, itu berperan penting banget ya sih buat latihan. Pengaruh sekali kalau buat zaman sekarang. Kalau di zaman dulu itu ada namanya kita ada speedometer. Oh iya. Iya, speedometer di sepeda. Itu cuman ada 2, kecepatan sama putaran. Nah, cadence. Nah, jadi berapa cadence kita gitu. Nah, kalau zaman sekarang itu udah lengkap. Dia dari untuk melacak elevasi, terus tingkat ketinggian tanjakannya berapa grade-nya, terus ada heart rate monitor, detak jantung, iya, terus ada power, ya power kita yang dikeluarkan selama kita mengayuh itu berapa. Nah, itu nanti ada lagi pembagiannya namanya functional threshold power. Nah, jadi kita latihan itu sesuai dengan power kita. Udah data itu membantu ya, Bang? sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Iya. Karena memang kalau dulu kan kita nggak bisa analisis secara detail ya, Bang. Ada data itu malah membantu kita. Iya. Jadi kita bisa lihat
orang ini harusnya dilatih bagian mana. Iya. Gitu ya. Jadi bahan evaluasi sih. Bahan evaluasi juga. Saya penasaran bahan evaluasinya. Jadi setelah misalnya dapat catatan, bentuk evaluasinya yang dilakukan setelah itu apa, Bang? Ya dari kekurangannya. Contoh-contohnya dari performa dia kok semakin menurun. Ini apa sih kesalahannya? Oke. Nah kayak gitu sih. Setelah itu dianalisa baru Dianalisa. yang paling sering contohnya, Bang? Masalah kekuatan sih. Kekuatan. Iya. Balik lagi. Makanya saya bilang balik lagi ke awal otot. Otot. Ya kekuatan otot. Gimana sih cara latih otot yang benar untuk atlet sepeda ini, Bang? Dia lebih banyak ke namanya hipertrofi. Gimana tuh? Nah, hipertrofi itu lebih menahan. Contoh dasar, plank. Plank itu juga termasuk gerakan hipertrofi. Oh, oke. Iya, Menahannya iya, ya? gitu. Oke. Plank itu penting banget ya. Iya, buat plank. olahraga Iya. sepeda. Iya. Melatih otot perut. Kalau Semua. melatih menahan Nafsu makan. nafsu makan atau melatih nahan ngantuk misalnya. Ngantuk. Kita kopi dulu. Iya. Ini nahan ngantuk. Bang, kan jenis olahraga sepeda tuh kan banyak tuh bang. Kayak road cycling, ya kan, mountain biking, ya kan, Iya. sama track Track cycling. sailing ya kan, kayak gitu Iya. Terus ada nggak sih perbedaan yang paling kontras gitu di antara jenis-jenis olahraga itu dalam melatihnya? Melatih beberapa karakter sepeda. Kalau untuk di mountain bike itu lebih banyak ke sebenarnya itu mereka tuh gimana ya? Jauh beda sih program latihannya. Dari track itu lebih banyak ke gymnya, tapi kalau ke road race itu lebih banyak ke endurance-nya, jalan rayanya. Oke, minum dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Nah ini saya menarik. Artinya race itu kan artinya dia di jalanan ya, Bang. Kalau mountain artinya tanjakan. Iya, mountain bike itu sepeda yang di tanah tuh, Bang. Oh iya. Iya. Yang apa? Apa sih namanya? MTB ya? Iya, MTB. kan? Namanya mountain bike. Oh itu mountain bike. Oh iya. Iya, Ya, MTB. singkatan ya. Iya. Oke. Kita akrabnya MTB. Nah itu gimana? Apa yang membedakan dia, Bang? Pola latihannya? Kalau MTB itu saya kurang mendalami ya. Oh iya, tapi karena memang fokusnya ya fokusnya bukan di situ. Iya. Kalau yang abang tahu gimana? Ya paling di road race, terus di track juga. Ya velodrome. Ya memang Iya. pembalap track kan. Iya. Iya. Tapi kalau lomba yang track ada nggak sih beberapa segmen dia harus naik tanjakan? Enggak sih, karena track itu dia balapannya di velodrome. Velodrome Ya, tapi kalau untuk latihannya ada juga sih yang naik tanjakan, yang gradiennya berapa buat melatih powernya. Iya, pasti ada buat melatih power. Di mana di sini? Di sini nggak ada. Oh, di mana jadi? Mungkin pas ada waktu di sesi di timnas dulu ada juga latihannya. Di Daerah Subang. daerah Subang. Iya. Waktu di timnas. Iya. Bentar, berarti abang pernah di timnas? Iya, pernah. Tahun berapa? 2009. Jadi itu 2008 saya kan PON kelas 3 SMA, PON. Iya. Habis itu 2009 dipanggil pelatnas untuk ikut kejuaraan Asia. Asia, oke. Itu masih junior. Terus dipanggil lagi 2010 buat persiapan SEA Games 2011. Oke. Gitu. Lalu ini penasaran nih jadinya. Prestasi Bang yang udah Abang kasih ke ini negara kita dan kota, provinsi. Pas kebetulan waktu zaman dulu tuh ya, saya prestasinya ya masih belum ada dapat medali sih di kancah internasional, karena memang waktu dulu itu saya memang masih terlalu muda. Terus pembalap-pembalap top Indonesia juga masih pada fit ya, untuk bersaing di sana juga susah. Iya. Dan tapi masih jadi langganan timnas Sampai 2011 saja. sampai dari dulu. Iya. Provinsi?
provinsi Maksudnya masih apa untuk medali? PON. Untuk PON juga jarang karena itulah namanya balap sepeda tuh banyak faktor X yang kita nggak tahu, mungkin ban bocor, pas balapan ada crash. Iya, Emang pernah bang? pernah. Serius? Iya. Lalu yang dilakukan waktu itu ketika bannya bocor? Ya udah ganti, kan otomatis ketinggalan sama rombongan, ya kejar lagi. Kejar lagi? Iya, Susah dapat. susah dapat. Ya, kita kan nggak tahu bang faktor X-nya kayak gimana. Iya. Tapi udah jadi sampai ke timnas. Keren Luar sih. biasa Luar sih. biasa. Lo balap sepeda yang Udah ngalahin. yang sampai 25 tahun ya, berarti ya 25 Iya. tahun proses dan bisa jadi pemain timnas. Cakep sih bang. Plus apa? Kita boleh tahu nggak bang tipsnya apa namanya untuk membantu atlet menjaga kebugaran dan mental sebelum kompetisi besar kayak gitu, kayak timnas Iya. atau PON atau SEA Games. Apa sih yang harus dijaga? Yang harus dijaga. Kita Fisik dan boleh mental. tahu tips-tipsnya gitu. Mungkin ada di luar sana kan yang minat jadi atlet sepeda biar tahu gitu. Tipsnya sih ikutin kata pelatih. Oke. Itu sih. Jangan ngeyel. Iya. Jangan ngeyel. Ngeyel. Ini nih A, jangan A plus lah, A minus lah ya gitu. Selain itu bang? Jangan lupa berdoa, karena itu adalah kunci. Iya sih. Iya. Karena doa, Balik lagi. doa tuh udah satu harapan yang memang harus kita Iya. capai ya. Siapapun percayaan kita ya. Terus cara abang membantu atlet tuh untuk mengelola kebugaran fisik tuh kayak mana? Kayak mungkin masukan atau nasihat atau apa gitu, motivasi gitu. Baik lagi ke itu sih kak. Biasa kalau buat ngelola fisik mereka itu ada di sesi-sesi gymnya. Oke. Tetap gym ya. Iya tetap gym. Kalau kardio gitu bang, kalau untuk olahraga sepeda gitu ngepet nggak sih? Atau Kan lebih ke olahraga sepeda kan kardio kak. Oh iya. Iya. Tapi kalau balik lagi 1 minggu misalnya jatah latihan yang efektif untuk Kardio. di profesional gimana? Jogging. Jatah yang efektif misalnya dalam 1 minggu untuk latihan 6 hari. 6 hari. Iya, jadi Pola latihan apa? 6 hari itu ada beberapa program latihan yang dijalani, dan 1 harinya ada recovery dan 1 harinya ada recovery pasif. Nah, recovery aktif, recovery pasif. Nah, recovery aktif itu kita olahraga ringan. Nah, kalau recovery pasif itu kita udah nggak ada olahraga. Full istirahat. Iya, full istirahat. Kalau yang aktif malah harus ada activity. Iya. tapi ya. Oke. Seperti berenang. Berenang juga itu masih Iya. recovery ya. Iya, recovery. Kita berenangnya jarang-jarang ya. Nah, terus- itu malah recovery atlet ya. Terus apa? Jogging atau Tadi maksud bersepeda. saya tuh kardionya kayak Oh, jogging gitu gitu. bang. Apakah itu ngepet gitu maksudnya? Baru connect. Iya. Itu ternyata malah cuma recovery aktif. Iya. Takaran jogging, recovery aktif. Kalau kita mau jogging aja niatnya susah. Sesuai dengan zona detak jantung lagi. Oke. Iya. Maksudnya gimana? Nah, kita itu kan setiap di heart rate monitor itu ada beberapa namanya zona. Nah, zona detak jantung. Nah, kita latihannya sesuai dengan zona detak jantung kita. Nah, contohnya umur abang Oke. berapa? 30. Jadi 220 dikurangin 30, jadi sisanya 190. Oke. Ya. Nah, dari contohnya 175 sampai 190 itu udah zona 5. Nah, ini ada gitu. rumusnya Ada gitu rumusnya ya. juga. Jadi kita latihan sesuai dengan zona detak jantung kita. Oke, Sesuai saya dengan baru kemampuan tahu kita. ini. Gitu. Ternyata memang yang baik ya memang harus ditakar dari detak jantung dan Iya. Karena kita kan olahraga itu sebenarnya bukan menghabiskan tenaga pada umumnya, tapi kita membangun kekuatan, membangun. Iya, supaya ototnya ayo nih kerja. Iya. Kayak gitu kan ya. Kalau dipaksa kerja terus kan capek. Jadi kan nggak ada hasil. Oke.
Bukan olahraga sepeda juga sih, semua olahraga kardio. Iya. Semuanya. Ini ilmu baru sih, saya baru tahu nih. Ternyata rumusnya ada kalau mau Ada. nggak perlu sembarangan juga. Benar. Oke. Terus nutrisi dan pola makan itu kan punya peranan penting ya Bang. Gimana cara Abang ngaturnya? Kalau saya itu untuk ngatur pola makannya itu lebih banyak kalau kita olahraga kardio ya dominannya lebih banyak karbohidrat, tapi ya diimbangi juga sama nutrisi yang lain seperti proteinnya juga, seratnya juga, kita jangan sampai lupa. Kalau porsi Bang? Porsi itu kita lebih ke banyakin karbohidrat sih. Di karbo ya? Iya. Kenapa? Karena itu sumber energi utama untuk. Oke. Kalau protein, serat kayak gitu? Iya, perlu juga. Cuma Tapi lebih ke karbonya. iya, gitu ya. contohnya dari 100%, 50% itu karbohidrat. Oke. 30-20 ya? 30 itu protein. Iya, 20 itu serat. Iya. Nah, gitu. Pernah nggak sih Bang dapat cash atau dapat problem ketika Abang jadi proses bersepeda? Ternyata Abang merasa berat badannya nggak ideal gitu, atau mungkin merasa kurang berisi nih, atau malah terlalu berisi nih, pernah nggak sih ngalamin? Pernah sih, waktu pas dulu udah lama nggak sepedaan, ya berat badan pada naik gitu kan, balikin lagi ke berat badan idealnya. Caranya gimana? Dengan diet sih. Diet ya? Iya, diet juga. Tapi rutinitas Tetap. tuh maksudnya main sepeda lagi? Iya, main sepeda lagi, terus dibantu sama gym. Oh, Iya, double ya? iya double. Main sepeda juga, bantai gym juga. Iya. Berapa lama tuh Bang balik lagi jadi di profesional? 2 bulan. Iya, balik lagi. 2 bulan. Kita mau nge-gymnya nih tadi ngobrol-ngobrol 6 bulan ini kayak Jadi gitu Bang ya. Iya. Manfaat gym itu ya, kita balik lagi ya. Iya. Manfaat gym itu dia itu bakar otot itu sampai 24 jam. Karena kalau kayak kita nih olahraga kardio, olahraga terukur dengan olahraga fitness atau binaraga itu beda pola latihannya. pola latihan. Iya, kalau fitness dia membangun otot. Oke. Kalau kita di olahraga terukur ini kita membangun kekuatan otot. Oke. Nah. Jadi kalau seimbang ini akan jadi apa, kekuatan yang oke sekali buat tubuh ya, atau yang lain? Contohnya gini, Ya. abang lari, Ya. oke, berat badan abang 70 dengan massa otot yang besar, enak nggak lari? Dengan massa otot yang besar 70. Nggak enak. Nggak enak kan? Iya. Nah, tapi kalau abang dengan berat badan 65, ototnya kecil tapi kuat, abang larinya kenceng. Oke. Artinya memang harus seimbang ya. Iya, antara bangun otot sama bangun kekuatan itu beda. Bangun otot di gym. Iya, bangun otot itu dia latihannya lebih ke hipertrofi. Nah, sampai pegel. Sampai pegel. Iya. Oke, itu hipertrofi. Repetisinya lebih banyak. Supaya dia bisa tetap kerja ototnya. dan Iya. Nah, kalau kita menopang kan nanti untuk yang apa sih kalau yang ini? Apa tadi? Yang lari itu apa sih namanya? Kalau ini lari gini. apa? Gym kan. Ayo bang, apa bang? Ayo lupa. Ayo bang. Aduh, kena jebak. Udah, skip lah. Pertanyaan berikutnya dah. Saya penasaran. Apa yang disupport sekarang sama pemerintah di waktu saat ini? Yang pertama sih masalah finansial ya. Iya. Ya finansial udah lebih bagus sih. Lebih bagus. Iya finansial, terus masalah support perlengkapan buat perlombaan juga udah semakin bagus, udah mengikuti teknologi yang udah dipakai, dibutuhkan lah ya, yang dipakai sama luar orang Eropa sekarang lah. Jadi kita udah nggak ada ketimpangan lagi bang. Nah kalau kita lihat kalau balapan dunia itu Indonesia tuh udah setara. Oke. Iya. Oke. Nah ini menarik.
Lalu untuk regenerasinya sendiri, ketika kan banyak di luar sana yang saya ngobrol kalau sama komunitas-komunitas, bahkan atlet-atlet lain, mereka merasa tidak didukung gitu. Nah ini menarik, saya mendapatkan feedback yang ternyata sepeda didukung sama pemerintah. Regenerasinya sendiri gimana Bang untuk saat ini? Nah itu kan ada tingkatan tuh Bang. Ya. Nah kalau kita kayak di sini kan itu namanya yang regenerasi itu dari Pemprov. Pemprov ya? Iya Pemprov, terus ke nasional. Nah kan ada tingkat-tingkatan dari daerah, provinsi, nasional. Oke. Itu. Cara regenerasinya dari ini yang dilakukan saat ini, atau mungkin bukan dilakukan tapi bukan cara sih ya, gimana caranya untuk melihat regenerasi terus berkembang dan saat ini bisa ke jenjang yang berikutnya gitu. Ya harus sering ngadain event, itu sih. Itu poinnya. Iya. Itu poinnya. Artinya enggak cukup finansial juga ya, jadi support ya, event juga penting. Semakin banyak event ya semakin banyak peminatnya. Iya. Kalau di Kalbar gitu Bang, sering nggak sih ngadain event sepeda, balap sepeda gitu? Jarang. Kalau ada juga banyak kontroversinya dari kubu ini, kubu itu. Ya contohnya ya ada program latihan bebas gitu. Nah terus ada klub yang nggak mau ikut. Nah karena ini kan nggak resmi katanya gitu, jadi nggak ikut. Nah terus ada lagi nanti ada event resmi. Nah ada satu kubu lagi yang nggak mau ikut gitu. Aku nggak suka dengan orang ini. Nah gitu. Nah jadi maksud saya tuh ya kasihan, jangan mentingin ego, tapi sampai anak itu nggak ikut, kan kasihan anak-anak latihan. Ya kita kan kasihan generasi yang berikutnya. Betul, karena memang kalau memang kompetisinya kompetitif, ya masih oke lah ya. Kita masih ada pilihan. Tapi kalau udah kompetisinya minim, ada kesempatan juga nggak ikut juga sayang juga. Sayang, masa latihan terus gitu, iya. Event nggak ada, mau ngapain gitu. Banyak nggak sih Bang komunitas sepeda yang ada di Kalbar atau di Pontianak aja deh? Banyak. Banyak ya? Banyak. Kategori banyak itu berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya banyak sih. Ada tujuan gitu komunitas. Ya kisaran 7 lah ya. Beda-beda apa sama Bang? Beda-beda. Tujuannya gitu, maksudnya kayak Abang kan lebih fokus kayaknya ke road race. Kategorinya? Lebih ke road race semua sih, road race. Iya. Anggota dari 7 itu rata-rata berapa orang? Enggak sih, mereka di sini cuma komunitas, terus ada beberapa klub. Kayak di Pontianak itu yang udah mulai aktif itu ada 1, 2. Menurut Abang nih, pandangan Abang lah tentang perkembangan industri balap sepeda di Indonesia tuh kayak gimana? Saat ini. Kalau buat sekarang tuh sangat-sangat bagus. Pemerintahnya juga udah dukung, udah support. Sebagaimana kita tahu ya, contohnya sekarang tuh Bernard putra daerah kita udah sampai ke Olimpiade mewakili Indonesia. Nah itu satu prestasi yang luar biasa bagi diri saya untuk pembinaan balap sepeda di Indonesia. Nah itu bukan gampang loh buat mencapai suatu prestasi untuk ikut serta di Olimpiade itu. Betul. Jangka panjang sekali. Betul. Nah, betul. Karena Bernard itu memang diprogramkan udah 4 tahun sebelum Olimpiade. Oke. Iya. 4 tahun. Iya. Jadi nggak gampang kita mau ikut Olimpiade. Dia harus masuk ke 20 besar dunia. Dunia dulu. Iya. Baru dia boleh ikut Olimpiade. Gitu. Jadi ada poin-poinnya. Iya, jadi dia sebelum ikut Olimpiade dia ada harus ikut balapan ini, nanti ada poinnya sekian. Dia harus di peringkat 20 besar. Iya, 20 besar dunia. Oke,